Halo semuanya, saya Eva. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman pasang behel tanpa cabut gigi. Video ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu alasan mengapa saya pasang behel, kemudian kriteria yang saya tetapkan dalam memilih dokter giginya, yang ketiga persiapan sebelum pasang behel, dan yang keempat pengalaman saat pasang behel itu sendiri. Ada 2 alasan utama mengapa saya merasa perlu pasang behel. Yang pertama yaitu karena gigi saya posisinya itu disebut underbite. Jadi underbite atau maloklusi kelas 3 atau tipe 3 itu adalah suatu kondisi di mana rahang bawah itu lebih maju daripada rahang atas. Saya akan tunjukkan gambarnya di layar. Nah, jadi posisi yang normal seharusnya adalah rahang atasnya itu sedikit lebih di depan daripada rahang bawah gitu ya. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah karena open bite. Open bite adalah suatu kondisi di mana saat rahang bawah ketemu dengan rahang atas itu giginya nggak ketemu gitu ya. Nah, jadi posisi gigi saya ini kalau dalam keadaan mengunyah, jadi dimana gigi geraham bawah ketemu dengan gigi geraham atas, maka gigi seri di depan ini, gigi atasnya di belakang gigi bawah, jadi seperti ini. Nah, jadi rahangnya ketemu tapi depannya underbite. Nah, tapi kalau posisinya nggak mengunyah tapi menggigit gitu ya, jadi gigi depan atas dan bawah tuh ketemu, sebenarnya bisa ketemu gigi saya ya, rahang atas bawah kanan kirinya kebuka, nggak nempel, jadi kayak gini nih. Jadi kelihatan ya bahwa saya perlu 2 posisi ya, saya mau posisi menggigit atau mengunyah. Jadi nggak bisa dua-duanya sekaligus, padahal normalnya kan harusnya bisa satu posisi gitu ya kalau oklusinya baik gitu. Nah, kemudian sebenarnya ada alasan minor yang lain yang juga ingin sekalian saya betulkan, yaitu bahwa saya ada gap di gigi depan, gigi seri yang atasnya ada gap ya. Nah, kemudian gigi yang bawah, gigi seri yang bawah itu agak numpuk, tapi nggak terlalu parah sih ya gitu. Nah, itulah, jadi ada 2 alasan utamanya dan juga alasan minornya ada 2. Nah, dengan alasan tersebutlah kemudian saya mencoba untuk mulai mencari dokter gigi yang tepat. Saya menetapkan satu kriteria utama untuk dokter gigi yang akan saya pilih, yaitu saya ingin agar dokternya bisa memperbaiki gigi saya tanpa harus cabut gigi. Kenapa saya menetapkan kriteria demikian? Karena saya melihat video dari seorang dokter gigi di Amerika Serikat. Saya akan cantumkan video beliau di bawah. Jadi di masa sekarang ini sebenarnya cabut gigi atau cabut 4 gigi biasanya ya, 2 atas 2 bawah premolar gitu ya, itu sebenarnya bukan suatu pilihan salah satunya ya untuk memperbaiki gigi dengan behel, tapi ada cara lain gitu. Bahkan di videonya beliau menyebutkan bahwa cabut gigi itu adalah suatu pandemik. Jadi kenapa disebut pandemik? Karena memang mayoritas ya perbaikan struktur gigi dengan behel itu hampir selalu melibatkan pencabutan gigi. Makanya mungkin disebut pandemik gitu. Harusnya bisa dihindari kalau teknik yang lain bisa dilakukan gitu ya. Karena cabut gigi itu kan irreversible ya, sekali dilakukan dia tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi kalau ada teknik yang lain, kenapa nggak dicoba dulu? Nah, begitulah. Dengan pemahaman demikian, kemudian saya mulai mencoba mencari dokter gigi yang sesuai. Nah, saya memilih dokter gigi spesialis ortodonti ya, yang memang keahliannya adalah untuk memperbaiki gigi gitu ya, memperbaiki posisi gigi. Nah, dokter yang pertama yang saya temui itu mengatakan bahwa saya harus cabut gigi, terutama yang bawah karena giginya maju gitu kan. Nah, jadi kemudian saya tidak memilih dokter itu gitu ya, dan ketemulah dokter yang kedua. Nah, dokter yang kedua ini bukan hanya menyatakan bahwa saya perlu cabut gigi, tapi juga saya perlu operasi rahang karena rahangnya memang sedikit miring gitu ya.
Nah, tentu saya tidak memilih dokter yang kedua. Nah, akhirnya setelah riset kembali di internet, ketemulah saya dokter yang ketiga. Nah, dokter yang ketiga ini sebenarnya bukan spesialis ya, dia dokter gigi umum, tapi dia cukup punya internet presence yang cukup signifikan gitu ya. Beliau posting beberapa pengalamannya memperbaiki berbagai macam posisi gigi yang kurang normal gitu ya. Dan kebetulan ada satu pasien yang saya merasa giginya tuh mirip dengan posisi gigi saya gitu ya. Jadi underbite dan agak miring rahangnya gitu. Dan beliau karena di postingan itu ditunjukkan before and afternya, sebelum dan sesudah, jadi saya tahu bahwa beliau punya kemampuan untuk melakukan perbaikan posisi gigi seperti gigi saya ini. Nah, akhirnya saya coba kontak dan saya tanyakan, "Dok, apakah memungkinkan jika posisi gigi saya ini diperbaiki tanpa harus cabut gigi?" Beliau bilang bisa gitu kan. Nah, akhirnya saya pilihlah dokter ini gitu ya. Nah, kemudian apa yang saya lakukan sebelum pasang behel? Yang pertama adalah saya scaling dulu. Saya bersihkan dulu karang-karang gigi yang ada. Memang disarankannya pembersihan karang gigi itu setiap 6 bulan atau setahun gitu ya, tergantung kondisi gigi Anda. Nah, setelah itu disarankan juga untuk tambal gigi kalau ada yang bolong. Oke, yang terakhir saya mau berbagi tentang pengalaman saat dipasang behel itu sendiri. Jadi, menurut dokter yang di Amerika ini ada 2 teknik yang bisa diusahakan untuk bisa memperbaiki gigi dengan behel tanpa harus cabut gigi. Yang pertama disebutnya yaitu IPR atau interproximal reduction. Nah, jadi IPR ini adalah suatu teknik di mana gigi yang menumpuk itu ditipisin gitu kanan kirinya. Jadi misalnya gigi seperti ini gitu ya. Nah, bagian sini sama sininya atau enggak sini dengan sininya tuh ditipisin. Jadi giginya lebih tipis gitu kan. Jadi ada ruangan. Nah, yang kedua disebutnya adalah open coil springs atau kawat spiral terbuka gitu ya. Jadi bayangkan ada kawat spiralnya di sini, kemudian nanti gigi kanan kirinya ditarik gitu kan, sehingga ada ruang untuk gigi yang misalnya mundur atau maju itu untuk dibenarkan posisinya seperti itu. Dan itulah yang terjadi saat pertemuan saya yang pertama dengan dokter gigi yang saya pilih untuk pasang behel. Jadi beliau melakukan IPR atau interproximal reduction pada gigi seri saya yang bawah. Jadi kalau bisa dilihat di sini. Nah, jadi sekarang ada celah ya di kanan kiri gigi seri saya yang 4 itu, yang sebelumnya tidak ada gitu kan, untuk membuat ruang di situ. Dan kemudian teknik yang selanjutnya yang beliau lakukan untuk mengatasi underbite-nya adalah dengan memasang mini screw atau skrup ya, skrup kecil di rahang atas, ada 2 kanan kiri untuk menarik 4 gigi depan ini ke atas gitu ya, untuk membuka kuncinya menurut istilah dokter itu kunci gigitan tuh dibuka gitu ya. Nah, jadi misalnya nih mini screw-nya ada 2 gini ya, jadi dia posisinya tuh begini gitu ya. Jadi ada karet dicantolin di bracketnya ini untuk menarik 4 gigi atas ini, gigi depan ini ke atas gitu. Nah, pada pertemuan yang pertama saya dibekelin 4 item. Yang pertama yaitu sikat gigi, tapi sikat giginya khusus ya. Jadi sikat giginya ini tengahnya ini dekok ya, bisa dilihat gitu, untuk mengakomodasi bracket yang menonjol kan. Nah, kemudian saya juga diberikan ini sikat kawat, kecil gini ya. Jadi ini untuk membersihkan makanan yang suka tersangkut ya di sela-sela kawat. Kemudian yang berikutnya adalah wax. Jadi ini adalah lilin ya, lilin kecil yang bisa dipotong gini ya, kecil gitu. Kalau suatu saat kawat yang di paling ujung ini nanti akan menonjol karena dia kan ditarik gitu ya. Nah, semakin lama semakin dia akan menonjol dan bisa menusuk jaringan pipi gitu ya, jadinya kan lumayan nyeri. Nah, jadi itu dipotong terus ditempel, dan ini dimakan nggak masalah. Dan yang terakhir adalah saya diberikan obat
anti nyeri, asam mefenamat 500 mg gitu. Nah, setelah dipasang tentunya lumayan sakit ya, walaupun saat dipasang skrupnya ini tentunya dibius ya. Setelahnya lumayan sakit, makanya kemudian obat anti nyerinya itu asam mefenamat cukup membantu. Saya bisa tidur ya malam itu setelah dipasang, jadi sakitnya masih bisa tertahankan lah dengan minum obat nyeri tersebut. Dan tentu saja setelah itu saya hanya bisa makan yang lembut-lembut aja. Jadi saya udah persiapan sih, jus gitu kan, bubur gitu kan. Bahkan ayam suwir yang ada di bubur itu nggak bisa masuk gitu ya, karena memang lumayan ngilu giginya gitu. Tapi hari ketiga keempat sudah bisa lumayan, bisa mengunyah telur ya, telur rebus bisa gitu ya. Dan saya merasakan bisa makan lumayan normal kembali itu setelah minggu kedua kayaknya. Minggu pertama masih lumayan bisa makan yang lembut, yang setengah lembut lah ya, di atas ayam suwir udah bisa. Tapi yang lumayan mendekati normal tuh minggu kedua gitu. Tapi tentu saja gigi depan nih karena ada mini screw nggak bisa dipakai. Jadi saya harus masukin makanan dalam bentuk udah dipotong karena nggak bisa motong pakai gigi seri di depan gitu ya. Nah, mungkin demikian sharing pengalaman dari saya. Saya berharap ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau pasang behel tapi tidak mau cabut gigi gitu ya. Untuk bisa jadi pertimbangan untuk didiskusikan dengan calon dokter yang akan dipilih, apakah berkenan dan punya kemampuan untuk melakukan teknik yang saya sebutkan tadi. Jadi IPR, interproximal reduction, atau open coil spring ya, kawat spiral terbuka ya. Nah, mungkin demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Saya berencana untuk buat video lagi setelah kontrol saya selanjutnya bulan depan. So stay tune dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.